Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum milenial yang disayang Allah, kita ketemu lagi dalam kajian fikih wanita. Dalam kajian fikih wanita dalam tema memahami darah nifas. Memahami darah nifas, darah yang keluar sehabis melahirkan. Kaum milenial yang disayang Allah, di dalam matan kitab takrib, wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati. Darah nifas yaitu darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran. Huwa damu al khariju aqibal wiladati, darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran. Wa aqallun nifasi majjatun, dan sekurang-kurangnya paling sedikit masa nifas itu majjatun, sekejap. Aulaqdotun, majjatun aulaqdotun bisa diartikan setetes. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan umumnya wanita yang habis bersalin, yang habis melahirkan, itu mengalami darah nifas selama 40 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan yang paling lama wanita mengalami darah nifas setelah melahirkan adalah selama 60 hari. Kaum milenial yang disayang Allah, untuk memahami mengenai darah nifas yang keluar sehabis bersalin, mari kita lihat dari beberapa rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama, darah nifas adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah tuntasnya kelahiran. Rumus ini diambil dari an-nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati. Darah nifas yaitu darah yang keluar sebagai akibat dari wanita melahirkan, dengan kata lain tuntasnya kelahiran. Ini maknanya, bila seorang wanita melahirkan bayi, maka kemudian dokternya mengatakan masih ada bayi lagi karena bayi ini adalah bayi kembar, maka belum dihitung sebagai darah nifas. Baru dihitung sebagai darah nifas bila kelahirannya telah tuntas. Bila itu anak kembar, maka berarti dihitung dari kelahiran yang kedua. Wabtida'un nifasi min infisolil waladi, perhitungan darah nifas dihitung setelah kelahiran tuntas. Min infisolil waladi, terpisahnya bayi dari wanita yang melahirkan. Maksudnya tuntasnya kelahiran. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, darah yang keluar, darah nifas adalah darah yang keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat kelahiran. Darah yang keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat kelahiran, maka darah itu adalah darah nifas. Ini maknanya bila seorang wanita melahirkan, katakan melahirkan pada tanggal 10, si wanita tadi melahirkan. Kemudian pada saat sesudah melahirkan, ia keluar darah selama 5 hari berturut-turut. Kemudian berhenti keluar darah selama 10 hari. Lalu kemudian keluar darah lagi selama 5 hari lagi. Lalu kemudian berhenti lagi selama 7 hari.
Nah, jika berhentinya itu kurang dari 15 hari dan itu sampai mencapai 60 hari dengan cara yang seperti itu, keluar lalu berhenti, keluar lalu berhenti, maka jika berhentinya itu tidak mencapai 15 hari, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas. Namun bila seorang wanita yang melahirkan lalu kemudian keluar darah selama 7 hari. Nah, kemudian setelah keluar darah selama 7 hari berhenti sampai dengan 20 hari. Sehingga pada tanggal yang ke-27 atau yang ke-27, karena berhentinya selama 20 hari, yang berarti berhentinya darah nifas itu adalah 20 hari melewati jangka waktu 15 hari, maka nifasnya si wanita tadi hanya 7 hari. Yang 20 hari tadi adalah merupakan batas perhitungan, sehingga nifasnya si wanita tadi hanya 7 hari. Karena melewati 15 hari, maka kemudian kalau kemudian keluar darah lagi, maka darah itu bukanlah darah nifas, tetapi itu merupakan darah haid. Ingat, wa aqallun nifasi majjatun, sekurang-kurangnya masa nifas itu adalah sekejap atau setetes. Wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman, dan sekurang-kurangnya masa suci antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi perhitungan 15 hari ini, ketika ada suci selama 15 hari, maka kemudian keluar darah lagi, maka ini dikualifikasikan sebagai darah haid. Jadi gampangnya, kaum milenial yang sayang Allah, apabila seseorang itu nifas, berhenti darahnya selama 10 hari, maka lalu keluar lagi, lalu kemudian berhenti lagi, lalu keluar lagi. Pokoknya dalam berhentinya itu tidak melebihi dari 15 hari, maka dihitung sampai selama-lamanya 60 hari, maka itu adalah merupakan darah nifas. Kaum milenial yang disayang Allah. Lalu rumus yang terakhir, rumus yang ketiga, darah nifas keluar tidak lebih dari 60 hari. Wa aktaruhu sittuna yauman. Jadi sebanyak-banyaknya wanita bernifas itu adalah sittuna yauman, 60 hari. Dihitung setelah kelahiran bayi. Bila setelah kelahiran itu darah itu keluar umpamanya 10 hari, lalu kemudian berhenti selama 10 hari, lalu kemudian keluar lagi selama 5 hari, lalu berhenti selama 10 hari, lalu keluar lagi selama 5 hari, lalu berhenti 10 hari, maka bila darah yang demikian itu berhentinya kurang dari 15 hari, maka hitungan sampai 60 hari itu adalah merupakan darah nifas. Namun bila setelah 60 hari maka kemudian masih keluar darah, dan hari yang ke-60 dan hari yang ke-61 itu bersambung keluar darahnya, maka itu sudah bercampur antara darah nifas, darah istihadah, dan darah haid, yang penjelasannya akan disampaikan pada kajian secara khusus. Kaum milenial yang sayang Allah, kesimpulannya, yang pertama, darah nifas adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah tuntasnya kelahiran. Dari situ mulai dihitung sebagai darah nifas. Setelah tuntasnya kelahiran, yang kedua, setelah tuntasnya kelahiran, darah yang keluar dari farji wanita itu kemudian berhenti selama 5 hari umpamanya, lalu kemudian keluar lagi selama 10 hari, lalu keluar lagi selama 5 hari, dan seterusnya. Yang penting berhentinya tidak melebihi 15 hari, maka darah itu adalah darah nifas. Yang ketiga, apabila darah nifas itu berhenti selama lebih dari 15 hari, maka berhenti selama 15 hari lebih atau 20 hari umpamanya, maka hukumnya sudah berpindah bahwa darah itu adalah merupakan darah
bukan darah nifas, bisa jadi merupakan darah haid. Hadirin kaum milenial yang disayang Allah, oleh karena itu penting bagi wanita tahu, terutama bagi wanita yang baru pertama kali hamil, bagi wanita yang hamil, yang akan melahirkan, maka haruslah tahu mengenai kapan mulai dihitung nifas dan bagaimana darah keluar sehingga darah itu merupakan darah nifas, dan bagaimana kaitannya dengan haid berikutnya, dan bagaimana kaitannya dengan darah istikhadah. Kaum milenial yang disayang Allah, mudah-mudahan siapapun yang mendengar kajian ini dapat memahami mengenai darah nifas, khususnya kepada ibu-ibu muda, wanita muda yang sedang hamil anak pertama. Wallahu a'lam, wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fatun qarib, nasrun minallah wa fatun qarib, nasrun minallah wa fatun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.